Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, di pagi hari ini kita bisa ketemu lagi secara virtual pada mata kuliah Kimia Fisik 2 ya, yaitu pada pertemuan ke-6. Oke ya, jadi kita sudah hampir mau menyelesaikan perkuliahan setengah semester ya. Silakan saudara ulangi lagi, pelajari lagi materi sebelum-sebelumnya ya, karena kita tinggal satu minggu lagi perkuliahan. Nah, kemudian setelah itu pertemuan 8 kita langsung ujian tengah semester. Nah, di sini kita belajar ya atau kuliah pada materi yang disebut dengan kesetimbangan fase ya. Jadi kesetimbangan fase ini sebelum kita masuk kita harus tahu dulu apa itu pengertian sistem, apa itu pengertian dari fase. Jadi mungkin saudara udah tahu sistem itu secara umum sesuatu yang menjadi perhatian kita ya, tapi kalau dari sisi kimia kita akan melihat sistem itu adalah kumpulan dari berbagai komposisi ya dari suatu komponen. Nah, biasanya komponennya itu sama, hanya berbeda komposisi. Nah, misalnya baja ya. Jadi saudara mungkin sudah tahu ada yang baja lunak, ada baja keras ya, tapi penyusunnya tetap besi dengan karbon ya. Kalau besi lunak itu komposisi C-nya biasanya persennya kecil ya. Nah, kalau baja keras ya itu biasanya C-nya itu tinggi ya persennya, karena fungsi dari karbon itu adalah untuk memperkeras dari besi. Oke, kemudian yang harus diketahui adalah fase ya. Nah, tentu fase ini berbeda dengan wujud ya, walaupun namanya sama aja ya, wujud ada wujud padat, cair, gas ya, fase juga ada. Nah, tetapi yang membedakannya adalah fase ini kita mendefinisinya dari bagian dari sistem yang homogen ya. Jadi kalau sistem itu homogen ya tentu memiliki karakteristik fisika dan kimia yang seragam ya. Nah, itu terpisah dari fase yang lain dengan bidang batas yang nyata dia. Misalnya ya, saudara mencampurkan air dengan minyak. Ya, jadi saudara udah tahu air itu tidak bercampur dia dengan minyak karena air bersifat polar, minyak non polar. Tetapi kalau kita lihat sistemnya itu sama-sama homogen ya. Wujudnya cair-cair. Nah, tetapi fasenya bagaimana? Ya, tentu fasenya adalah dua ya. Ada fase air, ada fase minyak karena ada bidang batas ya yang jelas dia ya. Jadi kalau saudara gabung tentu ada bidang batasnya. Nah, itu dikatakan sistemnya memiliki dua fase ya, yaitu cair-cair. Itu cair air dengan cair minyak ya. Nah, itu bayangan dari suatu fase ya. Nah, bukan wujud ya. Nah, kemudian ini tadi sudah dijelaskan ya bahwa fase itu memang bagian sistem yang homogen dan dipisahkan oleh batas yang jelas ya. Sifat kimia maupun fisiknya pastinya berbeda-beda ya. Tadi contohnya adalah air dengan minyak ya. Nah, pasti sifat air dengan minyak itu berbeda ya. Nah, kemudian kalau seandainya kita melihat suatu sistem itu homogen ya, dua cairan yang homogen, nah itu dianggap satu fase. Apa contohnya? Pasti kalau kita campurkan air dengan asam asetat, campur atau tidak? Secara sempurna. Kalau dia bercampur sempurna, berarti dia dianggap satu fase ya. Tapi kalau tidak bercampur dengan sempurna, terjadi pemisahan, misalnya air dengan minyak tadi, nah itu dua fase. Nah, kemudian fase itu ada satu ya, ada dua ya. Di dalam satu sistem itu ada tiga fase di dalam suatu sistem. Kalau tiga fase, contohnya yaitu
es, uap air, dan air dalam keadaan apa? Cair, ya. Nah, itu biasanya disebut dengan kesetimbangan fase, ya. Jadi H2O dalam padat, kemudian dalam keadaan setimbang, dalam cair, kemudian gas. Nah, itu disebut sistem air itu 3 fase. Nah, tapi komponennya sama ya. Nanti kita masuk ke komponen. Nah, sekarang kita lihat contoh yang lain ya, sistem dengan 3 fase. Nah, kita lihat CaCO3 dalam bentuk padat, CO2 gas dalam keadaan seimbang ya, ditambah CaOS. Nah, kenapa dia 3 fase? Karena ini sifat fisik atau kimia CaCO3 ini berbeda dengan CaO ya. Apalagi kalau kita lihat komponennya ya. CaO dengan CaCO3 itu berbeda sehingga dianggap dia memiliki 3 fase ya, 2 fase dalam keadaan padat dan 1 fase dalam keadaan gas. CO2 tentu dalam keadaan gas ya. Nah, ini dianggap dia 3 fase. Nah, kemudian untuk mempelajari perilaku fase itu, nah ada yang disebut dengan aturan fase Gibbs ya. Kemudian untuk satu komponen biasanya dipelajari dengan persamaan Clausius-Clapeyron ya, yang menghubungkan perubahan tekanan terhadap perubahan temperatur ya. Nah, kemudian nanti kita akan pelajari juga ada larutan ideal yang mengikuti hukum Roth dan ada larutan yang tidak mengikuti hukum Roth, yaitu mengikuti hukum Henry ya. Nah, ini kapan suatu sistem itu berada dalam kesetimbangan yang disebut dengan kesetimbangan fase tadi ya. Nah, tentu kesetimbangan fase itu apabila kondisinya terdapat 2 fase atau lebih yang hadir pada waktu yang sama. Ya, misalnya tadi air. Kapan dia terjadi kesetimbangan fase? Jika terjadi kesetimbangan fase padat, cair, dan gas itu pada waktu yang sama. Nah, itu yang disebut dengan kesetimbangan fase. Ya. Nah, kemudian untuk mempelajari tadi ada aturan ya, aturan fase yang disebut aturan Gibbs. Nah, ini persamaannya adalah F sama dengan C dikurang P ditambah 2 ya. Jadi F itu adalah derajat kebebasan ya, atau jumlah variabel bebas yang bisa kita kontrol ya. Apakah variabel bebasnya itu berupa temperatur atau tekanan atau volume atau yang lain-lain ya, yang bisa kita variasikan ya. Itu yang disebut dengan jumlah derajat kebebasan. C itu adalah jumlah komponen dalam satu sistem pada saat dia setimbang ya, kesetimbangan fasenya tadi. Kalau P adalah jumlah fase ya yang ada pada saat kesetimbangan. Ya, nah, itu dia. Jadi aturan fase itu yang harus saudara ingat adalah F sama dengan C dikurang P ditambah 2. Nah, tambah 2-nya ini jika derajat kebebasan atau variabel bebasnya itu tidak diketahui satupun ya. Nah, karena di sini yang bisa kita variasikan ada 2 variabel ya. Biasanya antara P dengan T atau dengan P volume atau yang lain ya. Nah, coba nanti kita lihat lagi contoh-contoh yang lain ya. Nah, di sini kalau jumlah fase disimbolkan tadi dengan apa? Jumlah fase P ya, dengan P. Nah, tentu P itu kita lihat misalnya air dan uapnya bercampur sempurna tidak? Atau homogen tidak air dengan uapnya? Ya, kita nggak bisa lihat uap, tapi kita bayangkan pasti tidak ya. Nah, artinya apa? Pastinya ada 2, yaitu dalam bentuk cair dengan gas. Ya, air tambah alkohol dan uapnya, P-nya berapa? 2 ya. Dari mana datangnya?
air tambah alkohol ini homogen atau tidak? Air dicampur dengan alkohol. Homogen? Homogen. Nah, homogen ya. Kemudian uapnya. Uapnya dalam bentuk apa? Homogennya. Gas ya. Sehingga P-nya 2 ya. Karena air tambah alkohol tadi homogen. Berarti dianggap satu fase ya. Uapnya satu fase. Sehingga jumlah fasenya 2. Kemudian air tambah minyak dan uapnya. Ini pasti P-nya 3 karena air tambah minyak tadi 2 fase ya. Karena dia nampak batasnya ya antara air dengan minyak. Walaupun wujudnya sama-sama cair ya, tapi karena memiliki batas maka dianggap air itu satu fase, minyak satu fase. Tambah uapnya, berarti ada 3. Ya, jadi itu bayangan dari jumlah fase dalam suatu sistem ya. Nah, komponen ya, jumlah komponen. Nah, air tambah etanol tambah asam asetat. Ini bercampur sempurna semua ya. Artinya homogen ya, homogen larutannya berarti fasenya 1. Tapi jumlah komponennya berapa? 3 ya, air, etanol, asam asetat ada 3. Nah, kalau N2, H2, dan Na3 pada keadaan setimbang, nah itu komponennya adalah 2 ya. Kenapa? Karena N2 tambah 2 akan mengalami kesetimbangan menjadi NH3. NH3 ini balik lagi dia sehingga dianggap N2 dan H2 komponennya ya, ada C2. Tapi kalau tidak setimbang berarti jumlah komponen ya adalah 3 ya. Tapi kalau dia berasal hanya dari NH3, komponennya hanya 1. Ya, jadi C-nya adalah 1. Oke, itu contoh-contoh dari jumlah komponen ya. Nah, sekarang kita masuk ke derajat kebebasan yang F tadi ya. Jadi F tadi ya berasal dari persamaan aturan fase Gibbs ya. Nah, jadi tadi kita sudah ketahui F itu adalah C dikurang P tambah 2. Nah, 2 ini tidak diketahui variabelnya ya. Ada 2 variabel yang tidak diketahui baik itu P atau T atau yang lain ya. Jadi kebetulan di sini yang kita variasikan tekanan dengan temperatur ya. Nah, kemudian kalau dia tambah 1 ya berarti ada salah satu yang diketahui. Ya, berarti P atau T tergantung eksperimen kita nanti ya atau percobaan kita nanti apakah mau ditetapkan P atau T. Nah, kalau seandainya tidak diketahui kedua-duanya berarti F itu derajat kebebasannya adalah C dikurang P. Ya, jadi derajat kebebasan itu tergantung variabel yang kita variasikan ya. Variabelnya itu tentu jumlah besaran fisik makroskopik ya. Makroskopik itu yang dapat kita ketahui secara panca indera ya. Misalnya P dengan T tadi kita bisa merasakan jika terjadi perubahan tekanan atau temperatur panca indera kita bisa mengetahui. Oke. Ya, ini contoh lagi ya. Nah, misalnya kalsium karbonat ya, kalau dalam keadaan setimbang CaO tambah CO2 yang seperti tadi ya. Nah, ini jumlah fasenya 3 ya, karena CaCO3 dengan CaO walaupun dalam bentuk padatan tetapi komposisinya berbeda ya. Tentu sifatnya juga baik itu secara fisik maupun kimia akan berbeda. Oke ya. Nah, tentu untuk mendapatkan derajat kebebasannya, ya jadi F-nya itu adalah C dikurang P tambah 2. Ya, karena apa? Kalau 2 tadi diketahui atau tidak? Tidak diketahui, Bu. Tidak diketahui P atau T-nya, Bu. Diketahui ya. Kedua-duanya. Tapi kalau dia tambah 1, salah satu. Tapi kalau 0, C dikurang P
ya tambah 0 dia ya, atau C kurang P berarti tidak diketahui salah satu pun ya. Nah, ini dianggapnya kedua-duanya diketahui ya. Ya, tentu derajat kebebasannya ini C-nya jumlah komponennya 2 ya, kemudian P-nya 3 sehingga dapat 1. F-nya artinya salah satu variabel dapat divariasikan baik itu temperatur maupun tekanan saja ya. Jadi kalau kita melakukan percobaan untuk mendekomposisi atau menguraikan CaCO3 ini kan biasanya bisa dengan tekanan saja atau variasi temperatur saja ya. Jadi misalnya tekanannya ditetapkan berarti temperatur bisa variasi atau sebaliknya ya, temperatur ditetapkan tekanannya divariasikan. Itu dia ya. Nah, ini contoh yang lain. Ini diketahui sistem air yang berada min 20 derajat Celcius ya. Nah, dan di bawah 200 atm berarti fasenya adalah padat nih ya, S min 20 derajat Celcius. Nah, tentu fasenya adalah berapa? Dalam keadaan padat 1 ya. Kemudian C-nya 1, berarti C dikurang P. Ya, C dikurang P artinya apa? Ini kan diketahui kedua-duanya ya. Ini 20 dengan 200 atm, berarti kita pakai C dikurang P. Berarti 1 kurang 1 sama dengan 0, berarti invarian. Invarian itu artinya tidak ada satupun variabel fisik yang dapat divariasikan. Ya, tidak ada satupun. Tuh ya, jadi F itu bisa aja dia 0 ya, bisa 1 juga. 2, kalau 2 berarti ada 2 variabel yang bisa divariasikan. Nah, ini contoh soal, saudara silakan bahas ya di rumah masing-masing. Nah, sekarang kita masuk kepada keberadaan fase-fase dalam satu komponen ya. Nah, ini dia, kalau satu komponen, berarti F, kita persamaan umumnya tadi ya, C dikurang P ditambah 2. Tapi kalau kita C-nya 1 untuk satu komponen, berarti persamaannya menjadi apa nih? 1 tambah C-nya udah jelas 1 ya, berarti 1 tambah 3, 1 tambah 2, 3, berarti 3 dikurang P. Jadi persamaan ini untuk variabel, untuk fase dalam satu komponen menjadi 3 dikurang P ya. Nah, ini dia contoh yang variabelnya 3 dikurang P tadi ya. Nah, komponennya 1 berarti H2O contohnya ya. H2O itu bisa dalam keadaan solid ya, padat, cair maupun gas ya. Nah, jadi biasanya contohnya adalah air. Nah, ini dia ya, tentu kesetimbangan kimianya itu merupakan diagram yang bisa membaca fase-fase apa saja yang hadir ya dalam kesetimbangan. Nah, ini kalau dia perubahan fase dari padat ke cair ya, kalau kita hubungkan dengan energi Gibbs terhadap T ya, jadi dou G per dou T itu pada P tetap itu adalah sama dengan min S entropi ya. Jadi lereng dari perubahan antara energi Gibbs dengan P itu adalah entropi ya. Jadi nilai entropi itu kemarin di kimia fisik 1 kita udah belajar ya. Ini kimia fisik 2, tentu saudara ulang lagi. Nah, kalau dia nilainya positif, nah tentu tanda dG per dt-nya adalah negatif ya. Nah, tentu akan muncul arah lerengnya itu ya, bahwa entropi dalam bentuk gas itu pasti lebih besar dari cair, lebih besar dari padat ya, karena entropi ini adalah ketidakteraturan dari suatu sistem ya. Jadi pasti dalam keadaan gas ini entropinya lebih tinggi daripada cair dan lebih tinggi lagi daripada padatan. Oke, itu dibaca lagi ya. Ini data-data yang berhubungan dengan kesetimbangan dari termodinamik tadi ya. Nah, tentu kemarin kita sudah pelajari dou G itu min SDT tambah PDP ya, ditambah dengan jumlah dari potensial kimia dikali dengan perubahan jumlah molekul. Nah, ini S itu
ya. Perubahan entropi itu adalah sama dengan nih, perubahan kalor dibagi temperatur ya. Ini kalau ditetapkan T alfa sama dengan T beta. T alfa dan beta ini adalah simbol dari fase ya. Di fase 1, fase 2 bisa juga ya. Ini kalau energi L-Host dari tekanan yang kita lihat. Kalau GIP dilihat dari potensial kimia dari suatu sistem. Nah, ini dia persamaan Clapeyron tadi ya. Perubahan tekanan dibagi dengan perubahan temperatur itu ada hubungannya dengan delta H ya, entalpi ya, entalpi dibagi dengan temperatur kali perubahan volume. Ya, jadi delta H-nya ini bisa entalpi sublimasi. Kalau sublimasi perubahan dari ya, wujud apa nih sublimasi? Apa? Dari padat ke gas ya. Nah, kalau peleburan padat ke cair. Kalau penguapan cair ke gas ya pada temperatur tertentu. Nah, ini delta H-nya itu ya. Jadi delta H sublimasinya itu adalah sama dengan delta H peleburan tambah penguapan ya. Itu didapatkan persamaan Clausius-Clapeyron itu ya, itu hubungannya ln P2 per P1 sama dengan delta H kali T2 kurang ini ya. Jadi persamaan ini nanti bisa juga dibuat dalam bentuk kalau datanya itu banyak ya diketahui variasi tekanan dengan temperatur, bisa kita buat juga dalam bentuk grafik ya untuk menentukan delta H. Tapi kalau hanya dua diketahui pakai persamaan ini saja. Oke ya, nah, ini contoh-contoh soalnya nanti saudara diskusikan ya. Nah, kemudian kita masuk pada sistem jika dua komponen. Kalau tadi satu komponen baru ya. Nah, tentu kalau dua komponen ya tentu ada fase-fase yang terlibat di dalam sistem itu ya. Apakah campurannya itu ya berupa fase cair gas, cair cair atau padat cair ya. Kemudian aturan fase yang digunakan berarti C-nya 2, berarti 2 tambah 2 berarti 4 ya. Berarti F sama dengan 4 dikurang P. Jadi derajat kebebasan untuk dua komponen 4 kurang P. Kalau untuk satu komponen tadi berapa? F sama dengan 3 dikurang P. Ya. Nah, jadi beda dia ya. Kalau untuk dua komponen tinggal saudara tambahkan 2 tambah 2, 4 ya. Nah, jadi, mempelajari ini kita bisa melihat ya berapa nilai P. Kalau P-nya 1, jumlah fasenya 1, berarti F-nya 3. Nah, ini dianggap larutan itu sempurna ya, larutan sempurna. Homogen dia ya. Kalau P-nya 2, berarti F-nya 2, larutannya larut sebagian ya artinya. Berarti tidak homogen ya. Nah, kemudian kalau P sama dengan 3, jumlah fasenya 3, berarti F-nya 1, derajat kebebasan 1, berarti larutan itu tidak larut. Berarti dia tidak membentuk larutan ya. Artinya ada perbedaan fase 1, 2, dan 3 dengan bidang batas yang jelas ya. Makanya P-nya sama dengan 3. Oke, ini dia kalau dua campuran cairan yang nyata atau real berada dalam keadaan setimbang ya. Nah, ini kalau dalam bentuk gas dengan liquid atau cairan, nah tentu kita hubungkan dengan potensial kimia dari masing-masing komponen ya dalam fase gas ataupun liquid ya. Jadi saudara substitusikan ini untuk gas, ini cair ya, saudara substitusikan. Nah, sehingga mendapatkan AI ya. AI itu aktivitas dari suatu komponen di dalam sistem itu adalah perubahan tekanan ya, tekanan dari suatu komponen dibagi dengan tekanan total ya. Ini dia. Tentu larutan itu kita bisa melihat ya apakah dia larutan
sempurna ya, atau ideal ya, atau ada lagi larutan yang tidak ideal ya. Tentu kalau dia larutan ideal ya mengikuti hukum Roth ya, bahwa PI sama dengan XI kali P0 ya. Nah, kalau yang menyimpang dari larutan ideal ya tentu ada larutannya itu yang disebut dengan penyimpangan positif maupun penyimpangan negatif ya. Jadi kalau yang memenuhi hukum Roth tadi larutan ideal ya, larutan ideal itu jika komponen yang ada di dalam larutan itu mempunyai interaksi yang sama. Misalnya kita campurkan A dengan B ya. Nah, tentu interaksi A dengan B itu harus sama dengan interaksi A dengan A dan harus pula sama dengan B dengan B. Itu disebut dengan larutan ideal ya. Nah, contoh nyatanya dalam kehidupan sehari-hari adalah campuran benzen dengan toluen ya. Benzen dengan toluen kan mirip strukturnya ya. Nah, jadi itu adalah campuran ideal ya, karena sifat campuran ideal itu ya tentu memiliki delta H nik ya, delta H campurannya harus 0, delta V campurannya 0, kemudian delta S-nya campurannya harus mengikuti persamaan min R sigma Ni ln Xi ya. Kemudian tekanan uap total dari campuran ideal tadi atau larutan ideal tadi harus sama dengan P1 tambah P2 ya. Jadi kalau tekanan benzen tambah tekanan toluen itu harus sama dengan P, itu tekanan total. Oke, kemudian penyimpang ini kalau kita buat grafik ya, kalau dia yang tekanan kita buat grafik antara tekanan dengan perubahan dari praksi, nah dia harus membentuk garis lurus ya, ini garis lurus. Ini misalnya parsial tekanan parsial dari benzen, tekanan parsial dari toluen, kalau dijumlahkan harus sama dengan tekanan totalnya, kemudian bisa dibuat garis lurus. Nah ini bisa saudara analisis nanti ya grafiknya di rumah. Nah apa benar atau tidak membentuk garis lurus. Nah, kemudian larutan penyimpangan positif ya. Tadi ada yang penyimpangan positif, ada yang negatif ya. Tentu kalau yang positif, tentu interaksi antar komponennya itu tidak sama ya. Kalau misalnya A dengan B juga kita campur, nah jadi interaksi A dengan A, B dengan B itu harus lebih besar daripada interaksi A dengan B. Nah, itu disebut dengan penyimpangan positif ya. Nah, kalau kita buat grafik antara P dengan fraksi mol, nah dia akan membentuk apa? Garis. Ini garis cembung atau cekung nih? Kalau kita kacamata saudara ini si Hana ini pakai kacamata. Itu apa? Minus atau positif? Punya kamu, Hana. Hana Aditya Putri. Kacamata saya lihat. Kacamata kamu negatif. Kalau positif berarti kamu udah tua berarti. Minus Hah? Plus. Pasti negatif ya. Nah, itu cekung atau cembung? Saya minus, Bu. Minus. Bukan positif. Saya minus, ya? Bu. Saya minus, Bu. Minus, masih muda. Ya. Kalau udah tua tuh pasti positif. Nah, itu lensanya cekung atau cembung? Bukan. Lensa kacamata kamu tuh cekung atau cembung? Yang negatif tadi. Hana. Cembung, Bu. Hah? Cekung. Cembung. Cekung ya. Nah, jadi sama dengan ini. Kalau Cembung, dia Bu. penyimpangan positif pasti cembung. Ya, tapi kalau dia penyimpangan negatif pasti cekung ya. Nah, ini kalau secara kita buat grafik ya antara tekanan, perubahan tekanan dengan fraksi mol. Nah, tentu kalau delta H-nya lebih besar dari 0 ya.
yang campurannya, mixnya lebih besar dari 0. Ini contohnya etanol dengan N-heksan. Kalau kita campur, ya, dari hasil percobaan akan membentuk garis cembung, ya. Artinya apa? Penyimpangan dari campuran ideal itu adalah positif, ya. Nah, ini dia negatif. Sama dengan kacamata kamu, Hana, ya. Cekung dia, tapi penyimpangannya negatif. Ya, itu aja diingat ya. Nah, interaksinya pasti interaksi AA dengan BB itu harus kecil dari interaksi dengan A dengan B. Ya, contohnya aseton dan air ya. Nah, ini penyimpangan negatif dia. Ya. Oke, kenapa aseton dan air jadi penyimpangan negatif? Ya, itu harus dipelajari ya. Aseton itu bersifat apa dia? Air apa ya? Nah, tentu delta H-nya harus kecil dari 0, delta V-nya ya, diskusikan nanti ya di Google Classroom. Oke, nah ini 3 komponen ya. Nah, kita langsung ke 3 komponen terakhir, berarti derajat kebebasan dari aturan Gibbs tadi menjadi 5 dikurang P ya. C-nya 3 tambah 2, 5 ya, kurang P. Berarti aturan Gibbs 5 dikurang P ya, yang berlaku untuk 3 komponen. Ya. Nah, tentu 3 komponen ini bisa dipelajari dengan membuat suatu gambar ya atau diagram segitiga sama sisi ya, dapat berupa persen dalam bentuk mol atau fraksi mol ataupun persen berat. Nah, ya, jadi ini contohnya, misalnya kita campurkan ya antara vinil asetat, asam asetat dengan air. Ya, tentu vinil asetat tidak larut dalam air ya, tapi asam asetat larut dalam air. Nah, kapan terjadi kesetimbangan fase? Nah, itulah yang harus dianalisis dari grafik ini ya, atau kalau kita melakukan percobaan, nah kita akan mendapatkan suatu titik di mana berapa persen airnya, berapa persen vinil asetat, berapa persen asam asetat, sehingga dia membentuk satu fase ya, satu larutan homogen. Nah, pada saat itulah yang disebut dengan terjadinya kesetimbangan fase tadi, terjadi pada waktu yang tertentu ya, waktu tertentu ketiga-tiga komponen tadi mengalami campuran yang sempurna atau homogen ya. Jadi tidak nampak bidang batas. Itu disebut dengan kesetimbangan fase ya. Jadi sistem 3 komponen itu mengalami kesetimbangan fase. Nah, ini cara membuat diagram Turner ya. Jadi kalau 3 komponen kita mempelajari dengan menggunakan suatu kertas grafik ya. Jadi nanti saudara carilah soal-soal yang berhubungan dengan diagram Turner ya. Nah, tentu buat grafik segitiga sama sisi ya. Artinya kalau sama sisi panjangnya sama. Bukan sama kaki ya. Ini kalau kita lihat yang segitiga di slide saya ini seperti sama kaki ya, pada harusnya sama sisi ya. Gunakan kertas grafik ya. Jadi apapun yang berhubungan dengan grafik, saudara silakan menggunakan kertas grafik ya, agar ketelitiannya lebih tinggi ya daripada saudara membuat grafik di kertas biasa ya. Jadi nanti kalau ujian siapkan kertas grafik ya, atau membuat latihan-latihan contoh-contoh soal ya. Oke, kita lanjut nih contoh-contoh soalnya ya. Contoh soal kalau yang berhubungan dengan diagram Turner ya. Jadi soalnya bisa seperti ini, juga bisa seperti disiapkan diagram. Jadi saudara tentukan titik-titik ini, titik A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya ya. Nah, demikian ya materi kita tentang kesetimbangan fase hari ini. Nah, mungkin saudara ada yang mau ditanyakan, tentu kita teruskan di Google Classroom. Oke, demikian paparan hari ini. Terima kasih, saya tutup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.